Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya di sore hari ini kembali lagi bersama saya Imron Parsoran dalam program Dialog Halo Lampung. Dan seperti biasa pemirsa kurang lebih 60 menit ke depan kita akan menemani Anda untuk berbincang-bincang atau juga menyampaikan informasi yang sangat menarik di hari ini. Dan lebih menarik lagi bahwa di episode kali ini tentunya Dialog Halo Lampung tidak hanya siaran melalui di studio saja, melainkan kita berada di Kota Metro dan berbincang-bincang secara langsung bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Metro membahas tentang pembangunan Kota Metro khususnya. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ini tentunya dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube Radar Lampung TV ataupun melalui live streaming kami di www.radartv.co.id. Jadi nanti Anda bisa memberikan masukan ataupun juga pernyataan melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Baik, langsung saja kita sapa ke narasumber kita yang sangat spesial di hari ini dan juga tentunya sangat terhormat sekali. Radar Lampung TV bisa langsung berkunjung ke Kota Metro, ngobrol-ngobrol ataupun juga berbincang-bincang bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Metro. Langsung saja ini dia. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ahmad Husaini MPDI. Selamat sore, Bang Imron. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Luar biasa. Ini kalau misalkan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol bersama dengan anggota dewan ataupun juga wakil ketua khususnya, ini energinya ini nyampe nih Pak. Semoga rezekinya juga nyampe nih Pak ya. Amin. Baik, sudah siap ya Pak untuk membahas tema kita di hari ini ya Pak siap. terkait tentang pembangunan Kota Metro, khususnya yang memang sudah diketahui bahwa Metro juga menjadi salah satu kota pendidikan yang sangat begitu luar biasa. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ini, Anda dapat melalui live streaming kami ataupun juga melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Baik, ini Pak Ahmad, kalau misalkan kita berbicara soal pembangunan Kota Metro yang ada di sini ya Pak. Tapi sebenarnya jauh sebelum kita membahas tentang pembangunan Kota Metro Pak, masih banyak mungkin remaja saat ini ataupun juga masyarakat yang belum mengetahui apa sih kira-kira tupoksi ataupun juga tugas ataupun juga fungsi dari si DPRD ini khususnya di Kota Metro Pak. Ya, tentu Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengawali dari tugas fungsi anggota legislatif di Kota Metro ya. Tentu secara umum mungkin sebagian orang mengetahui ya tugas fungsinya. Mungkin perlu kita sampaikan kembali di forum ini. Tugas yang pertama anggota DPRD Kota Metro itu ya legislasi, yaitu dia merancang peraturan daerah baik bersama eksekutif maupun ada inisiatif murni dari DPRD. Ini penting ya supaya apa? Peraturan yang tentu yang menjadi kebutuhan masyarakat Metro ini salah satunya bisa terakses sehingga ya semuanya itu yang namanya bisa berbadan hukum. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu tugas dan fungsi anggota DPRD itu yaitu budgeting. Ya, bersama-sama eksekutif merancang, membuat ya program yang memang berjalan di Kota Metro, kemudian dibahas di tingkat komisi, dibahas di tingkat badan anggaran, kemudian disahkan bersama, baik eksekutif, wali kota, wakil wali kota bersama DPRD dalam bentuk paripurna. Ini saya pikir juga budgeting ini penting. Karena apa? Program sebaik apapun tanpa ada anggaran nonsen mau akan berjalan. Maka butuhnya kerjasama, sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu evaluasi. Karena dengan kita sudah merencanakan program, kemudian mensepakati anggaran yang mau digelontorkan, mau diputuskan, ya seberapa anggaran yang memang mau dijalankan, maka setelah itu proses berjalan. Ya, pembangunan berjalan, kegiatan berjalan, maka ada namanya evaluasi. Jadi tugas anggota DPRD yang ketiga ini mengevaluasi sejauh mana progres kegiatan yang berjalan, baik dalam mungkin kegiatan maupun dalam bentuk infrastruktur, ya supaya kita memberikan masukan. Apakah ini dalam segi kualitas, volumenya gitu kan ya, mungkin menjadi masukan tersendiri kepada eksekutif dan DPRD memberikan masukan terkait dengan mungkin ya beberapa hal yang memang kurang pas yang sudah berjalan. Nih, saya pikir sinergi ini harus dilakukan oleh eksekutif dan legislatif ya supaya semua program kegiatan yang sudah dirancang tentunya berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan keinginan bersama.
Oke, berarti bisa dibilang regulasi atau juga program-program yang dicanangkan agar anggaran-anggaran ini memang tepat sasaran Tepat dipergunakan sasaran, ya Pak ya. betul Mas Imron. Tentunya Ya, juga memiliki output yang bermanfaat nah khususnya pembangunan betul. di kota metro Ya, ya. seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kan berbicara soal era globalisasi saat ini khususnya di kota metro yang penting bagi setiap daerah ini tentunya Mm-mm. untuk memiliki daya saing yang tinggi dalam pembangunan. Nah, tapi sejauh ini pembangunan kota metro menurut kacamata dari Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Metro seperti apa sejauh ini Pak? Ya, tentu Kotat hari ini yang bicara pembangunan di metro, Mhm. saya pikir wali kota ini ya lebih kepada pembangunan sumber daya manusia. Oke. Ya, Ya. lihat IPM di metro ini cukup tinggi gitu kan ya. Mhm. Kemudian juga ya potensi yang beliau lihat mungkin banyaknya kampus ya perguruan tinggi, banyaknya sekolah-sekolah yang ada di kota metro menjadi salah satu ya potensi ya bagaimana meningkatkan ya sumber daya manusia ini dalam sisi pendidikan, Ya, ya betul. kemampuan ya maupun intelektualnya gitu kan. Mhm, mhm. Kemudian karena beliau basis kesehatan ya di sisi pelayanan kesehatan saya pikir juga cukup bagus baik di tingkat puskesmas, di tingkat kelurahan, Mhm. sampai mungkin di rumah sakit ya. Kalau bicara kelemahan kekurangan banyak ini, Betul. gitu kan Mas Imron. Tapi kalau saya lihat dalam progres ya sampai dengan 3-4 tahun ke belakang ini ya cukup bagus progresnya gitu kan. Mungkin yang menjadi PR persoalan kita per hari ini yang menjadi momok di masyarakat itu infrastruktur. Ya. Ya, khususnya jalan, kemudian penerangan yang perlu mungkin ditingkatkan. Ini menjadi PR ya, gitu kan. Betul. PR untuk eksekutif, untuk para pimpinan, untuk wali kota dan wakil wali kota. Oke. Nah, tadi Bapak juga menjelaskan bahwa DPRD ini kan memang membuat sebuah peraturan-peraturan ataupun juga regulasi ya, Pak. Tentunya tidak hanya membuat peraturan atau regulasi, tentunya juga berperan aktif untuk dalam mengawasi ataupun juga mengawal program-program pembangunan daerah ini agar berjalan dengan efektif. Nah, sejauh ini yang diawasi oleh pihak DPRD sendiri untuk pembangunan kota metro lebih baik lagi ke depannya seperti apa sih, Pak, untuk cara mengawasinya? Ya, kalau kita bicara teknis, ya setelah program itu berjalan, ya baik program kegiatan maupun ya program pembangunan, mungkin kita panggil dulu, ya kita panggil dulu OPD-nya, kita panggil dulu dinasnya, Ya. gitu kan kita tanya sudah seberapa pekerjaan ini dilakukan, presentasinya. Apakah sudah 100% atau mungkin baru 75% ya Ya. gitu kan. Kita akan tanya, kita akan gali. Kalau toh sudah 100% gitu kan ya, maka akan kita lihat Ya. ya dalam sisi yang pertama kualitas bangunan, Mhm. yang kedua volumenya, Oke. ya berapa panjangnya, kemudian ukurannya, ya kalau istilah jalan ini berapa senti. Mhm. Kalau standarnya mungkin mohon maaf 6 senti, kok ini hanya 4 senti senti, gitu kan. Ini betul. kemana yang 2 senti gitu kan. Mhm. Ini saya pikir proses teknis yang tentu kita harus menjalaninya supaya apa? Kualitas pembangunan yang ada di metro ini juga terkawal. Kalau tanpa adanya mungkin evaluasi ini juga mungkin saya pikir juga nanti mohon maaf agak sembrono. Betul. Tapi karena adanya evaluasi dari legislatif dari DPRD, maka mungkin para pihak ketiga gitu kan ya, para kontraktor gitu kan, yang mungkin dia melaksanakan tugasnya mungkin bangun jalan, bangun drainase gitu kan, bangun mungkin perkantoran ya, dia akan semakin hati-hati karena apa? Nanti ada waktunya evaluasi dari DPRD. Oke, berarti memang turun secara langsung untuk Langsung, mengawasi ya, betul, Pak, ya. Tidak betul. hanya percaya begitu saja Iya. dan dengan laporan-laporan yang mungkin Betul. dengan kenyataan yang sedikit berbeda Iya, seperti itu ya. gitu Jadi kan. memang berjalan dengan sesuai harapan Nah. dan keinginan dari pihak DPRD itu sendiri untuk pembangunan daerah Betul, yang ada di Bang Kota Imron. Metro. Iya. Nah, tapi kalau misalnya tadi Bapak juga membahas bahwa pembangunan Kota Metro ini memang salah satunya adalah kualitas dari SDM-nya. SDM, Nah, betul. ini kan kualitas SDM ini tidak hanya untuk yang akan menjadi pemimpin atau juga menjadi anggota di Kota Metro khususnya, Iya, betul. melainkan juga yang sudah bekerja ataupun yang sudah menjabat ataupun yang sudah menjadi seorang ASN dan lain sebagainya. Nah, Iya. cara dari seorang Bapak Ahmad sendiri untuk meningkatkan kualitas SDM yang tentunya supaya berkualitas, berkompetensi agar pembangunan daerah ini lebih baik. Cara apa yang dilakukan oleh pihak DPRD untuk menghasilkan ataupun juga supaya si SDM ini menghasilkan yang baik dan berkualitas, tentunya juga berkompeten, Pak? Ya, ini yang sebenarnya butuh terobosan ya, butuh
jeniusnya para pemimpin, terutama mungkin wali kota, wakil wali kota, dan mungkin legislatif, melihat potensi ini. Karena Metro ini kota berpendidikan, betul. maka potensi yang pertama, tingkatkan sumber daya manusianya. Lewat mana? Yang pertama, karena kota berpendidikan, ya, yang pertama, guru-guru di tingkat sekolah itu harus ditingkatkan kualitasnya. Yang pertama, yang dia mungkin belum menyelesaikan S1, maka dia dioptimalkan gitu kan ya, untuk menjadi sarjana S1. Yang sudah S1 ditingkatkan mungkin potensi kemampuannya. Dia bisa S2, sampai dengan mungkin program doktoral. Jadi saya pikir terobosan yang menarik, yang itu harus ditempuh oleh pemimpin, terutama wali kota, ya gitu kan. Kemudian para ASN gitu kan, kemudian para THL yang memang bekerja ya baik yang dalam keseharian itu, maka melalui training, workshop ya kan, kemudian juga bimbingan, arahan yang terus mungkin dilakukan oleh wali kota ya. Apakah ini sifatnya kontinu ya, setiap pekan atau setiap bulan harus dilakukan. Betul. Kenapa? Meningkatkan potensi kemudian sumber daya manusia ini memang harus kontinu. Nggak bisa setahun sekali di training selama mungkin seminggu kemudian selesai. Ya nggak bisa gitu kan ya. Kenapa? Kita butuh dedikasi yang handal. Kemudian produk SDM yang unggul. Contoh pelayanan yang baik apa? SDM-nya unggul. SDM-nya baik dalam melayani. Kemudian kualitasnya apa? Dia mampu ketika ditempatkan mungkin menjadi lurah. Dia mampu menempatkan menjadi lurah sampai dia mungkin menjadi kepala dinas. Dia mampu. Jangan sampai kita menjadi wali kota, wakil wali kota menempatkan SDM ini tidak sesuai dengan posisi orangnya. Sehingga apa? Sesuatu yang tidak tepat itu bisa hancur. Maka ketika hari ini menempatkan orang sumber daya manusia ini sesuai dengan kemampuannya. Contoh gitu kan ya. Mas Imron ini mungkin basicnya pendidikan. Maka tempatkan dia mungkin di kepala dinas pendidikan. Jangan ditempatkan di masing-masing. Gitu. Ini juga akan bahaya. Kemudian mungkin sarjana dari pertanian, tempatkan dia. Saya yakin kalau menempatkan orang kepada porsinya, maka kota Metro ini akan semakin membaik, akan semakin berkualitas dan menjadi rujukan. Yang dari Lampung Tengah, Lampung Timur, bahkan di luar provinsi pun akan main. Oh, Metro ini mercusuar. Pendidikannya maju. Kemudian mohon maaf itu kan ya, pembangunannya maju. Kemudian wisatanya ya tentunya menarik. Ini saya pikir penting ya bagi kepala daerah terkait dengan terobosan membangun sumber daya manusia yang unggul. Yang unggul dan juga tentunya tidak hanya memberikan pelatihan ataupun juga edukasi untuk meningkatkan kompetensi, tapi juga memberikan reward ya Pak kepada para karyawan ataupun juga para ASN atau honorarium atau juga yang tadi dibilang yang harian lepas ya Pak ya? Iya betul, betul ya. Betul. Sehingga mereka merasa diperhatikan, ya, dianggap diorangkan kalau bahasa kitanya gitu kan ya. Betul. Tapi tadi Bapak juga menyampaikan bahwa memang pendidikan atau juga untuk meningkatkan SDM ini harus meningkatkan dengan jenjang pendidikannya juga. Betul. Harus melesaikan S1 bahkan sampai S2 atau sampai doktor seperti itu. Nah, apakah memang ke depannya nanti dari DPRD Kota Metro memberikan reward atau juga memberikan sebuah beasiswa untuk para ASN ini atau juga para tenaga pendidik khususnya supaya mereka juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi S2 bahkan sampai S3. Mungkin tidak jauh kemana-mana, mungkin kalau di Kota Metro ada universitas S2-nya bisa langsung ke Kota Metro. Alhamdulillah. Ya tentu ya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul ya yang pertama memang pemberian reward itu menjadi keharusan. Menghargai karya, menghargai prestasi itu penting untuk meningkatkan prestasi anak bangsa. Nah, contoh gitu kan. Imron. Di Metro ini kan banyak kejuaraan. Betul. Ya, jangan sampai SDM yang memang lahir di Metro kejuaraannya diambil di provinsi lain. Maka harus ada apresiasi apa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang yang memang tinggal di Metro, orang Metro yang ikut dalam sebuah kontestasi perlombaan. Ya, baik perlombaan apapun. Ya, saya pikir ini juga butuh terobosan maupun nanti kami akan mendorong kepada wali kota terpilih ya gitu kan ya.
bagaimana mengapresiasi seluruh SDM yang memang dia ini ya prestasi dalam bidangnya. Kemudian yang kedua ya bicara hari ini kualitas ya. Kualitas ini memang ya didukung bagaimana ya yang tadi ya, yang nggak sekolah diminta harus sekolah. Betul. Yang belum lulus, yang belum selesai, tolong untuk diselesaikan. Nah ini saya pikir Metro dengan sumber apa namanya kemajuan yang majemuk, kemudian multikulturalnya Metro ini harus ditangkap oleh pemimpin baru ini ya. Mudah-mudahan saya punya optimis RPJMD ke depan ya, mudah-mudahan Metro menjadi salah satu ya terobosan yang menarik dan unggul dalam semua bidangnya. Luar biasa, tentunya juga harapannya pemimpin baru, regulasi baru, dan juga Harapan program-program baru. yang Iya, baru untuk betul. lebih baik lagi, bahkan mempertahankan yang sudah baik yang ada di Kota Nah, Metro ya cocok, Pak ya. betul. Baik, nanti kita akan kembali lagi Pak setelah Siap, usai siap. jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung akan segera kembali.